dan juga sepak bola Indonesia, saya perasan satu benda berbeza pasal dua ni. Kalau korang tak perasan, orang-orang Indonesia ni ramai yang sayang betul dengan Belanda. Betul-betul support tim Belanda. Even dalam Euro tahun ni pun tanya sokong mana? Sokong Belanda bang. Siap sebut ada term dia, Timnas Pusat. Yang dukung Belanda banyak banget. Iya. Ya ini aneh bang ya. Aneh. Bukan banyak ya, tapi pendukung Belanda paling banyak di luar Belanda. Mungkin Indonesia. Bukan mungkin. Indonesia pasti. Baru-baru ini viral warga Malaysia yang bingung dan pertanyakan, kenapa warga Indonesia banyak mendukung timnas Belanda padahal Belanda pernah menjajah Indonesia 350 tahun. Padahal di Malaysia orang-orang yang pernah menjajah negara mereka, warganya tidak support. Bahkan seperti Korea yang pernah dijajah Jepang, produk-produk Jepang sangat susah masuk ke Korea. Warga Malaysia bingung dan takjub bahkan mencoba menjabarkan, kenapa warga Indonesia begitu berhati besar? Apakah ini karena pemain naturalisasi banyak dari Belanda? Atau pemain Belanda ada yang keturunan Indonesia? Bila saya selalu buat konten pasal bola sepak Malaysia dan juga sepak bola Indonesia, saya perasan satu benda berbeza pasal dua ni. Kalau korang tak perasan, orang-orang Indonesia ni ramai yang sayang betul dengan Belanda. Betul-betul support tim Belanda. Even dalam Euro tahun ni pun tanya sokong mana? Sokong Belanda bang. Siap sebut ada term dia, Timnas Pusat. Begitu. Yelah, saya jadi pelik sebab setahu saya Belanda adalah negara paling lama yang menjajah Indonesia. Bila sebut pasal penjajahan ni, of course lah dia benda yang negatif. Sama juga British yang menjajah tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Dan sampai sekarang pun kita tak adalah nak support sangat England, tak adalah nak suka sangat dengan orang-orang putih ni, sebab kita tahu kita pernah dijajah oleh mereka. Buat apa kita nak naikkan mereka balik, betul tak? Jadi saya berlik bila Indonesia betul-betul support Belanda yang pernah menjadi penjajah terlama dekat Indonesia. Ini pendapat saya. Pendapat saya mungkin disebabkan mereka menjadi penjajah terlama 350 tahun, maka banyaklah family-family Indonesia ni yang mana nenek moyangnya orang Belanda lah. Maknanya darah Belanda tu memang sangat kuat dekat Indonesia. Sebab itulah dalam timnas Indonesia sendiri kita dapat tengok berapa ramai player-player Indonesia ni ada kaitan dengan darah Belanda. Jadi orang-orang Indonesia mungkin boleh komen bagi jawapan kepada pertanyaan saya ni, tapi sejujurnya saya pelik sebab orang Malaysia tak ambil kisah sangat pun pasal orang-orang British, orang England, tapi orang Indonesia nampak macam support dia terhadap Belanda kuat. Okey, itu saja guys. By the way, yang suka konten-konten bola sepak isu semasa, bolehlah tekan butang follow. Hal ini pun dijawab oleh Coach Justin saat podcast bersama Helmi Yahya. Indonesia lah satu-satunya supporter terbanyak Belanda dari seluruh dunia, selain Belanda itu sendiri. Hal ini karena Belanda memang banyak menginfluence bola sejak zaman penjajahan. Banyak ikatan sejarah Belanda dan Indonesia soal sepak bola. Jadi bukan berarti kita dijajah 350 tahun terus kita membenci. Justru sepak bola itu menyatukan semua apapun. Belum lagi pemain keturunan kita bermain di Belanda. Dan naturalisasi kita dibantu oleh Belanda. Makanya banyak warga Indonesia yang juga support timnas Belanda baik di Euro maupun Piala Dunia. Oke, kenapa kita ngebahas ini jadi menarik? Karena 4 negara penjajah ini terutama Belanda. Kita pernah ngomong, Indonesia tuh lucu banget. Banyak negara yang sejarahnya ditulis dengan membenci penjajahnya tuh, dendam sama penjajahnya. Korea bos, benci banget sama Jepang. Mobil Jepang susah masuk. Iya kan gitu loh. Sama China juga dia begitu. Indonesia tiap kali piala-piala begini yang dukung Belanda banyak banget. Iya. Ya ini aneh bang ya. Aneh. Bukan banyak ya, tapi pendukung Belanda paling banyak di luar Belanda. Mungkin Indonesia. Bukan mungkin. Indonesia pasti. Ya kayak World Cup tahun 70-an kan, yang fenomenal zamannya 74 ya kan. Sebring ya. Zamannya Cruyff itu, Cruyff, Neeskens, Cruyff, ya itu kan kemudian finale tahun 78 lawan Argentina. Iya. Yang kedua ya semua di Indonesia tuh pro Belanda. Apel semua tuh Naningga. Iya. Nah, Belanda itu kenapa kita pro Belanda? Karena pada waktu tahun 50-an, bahkan tahun 40-an, banyak juga orang-orang kita yang ada di timnasnya Belanda.
ya kan? Tim Hindia Belanda dulu Iya, ya. tim Hindia Belanda. Itu pernah masuk Piala Dunia coach ya. Ya. Bahkan tahun 50-an yang terkenal itu Ramang kalau Ramang, nggak salah ya, zamannya Ramang, Ramang, ya kan, yang waktu itu zaman Bung Karno itu kita pernah mengalahkan Dinamo Moskow kalau nggak Ya, salah, ya, ya. kan, ya. Ramang top ya. Ya itu kan masih warisan Belanda Ya. seharusnya. Banyak sekali Ya kan? pemain-pemain Belanda yang bermain di Indonesia ya. Benar, Ya, dan termasuk masih Indo-Indo. istilahnya beginilah, ada ingatan kolektif memori yang sama-sama mereka pernah dididik oleh Belanda atau bermain bersama Oke, Belanda, oke. yang otomatis ke bawah sampai sekarang. Oke, kita ditularkan lah Ya. budaya sepak bola itu. Kayak Inggris kan menularkan kriket ke India, ke Pakistan, ke Pakistan. Australia, Ya, kan? ya, ya, Nah, ya. Belanda ke hoki ke Malaysia. Tapi Belanda menularkan sepak bola. dan Amerika misalnya menularkan baseball, softball ya ke Jepang, Iya. ke Korea Iya, pasti itu dia. kuat-kuat banget ke Pasti Kuba. pasti dibawa sama mereka. Ya, ya, kan, ya. ada dia. Kenapa kita ngebahas ini? Karena menarik juga gitu. Kita lihat sekarang ya, tim NAS Indonesia. Gue lihat di netizen itu ngomong lucu juga, coach. Ini kata yang main di Euro ini adalah timnas pusat. Itu sampai temen gue Ricky. Timnas pusat. Gue punya temen si Ferry kenal namanya Ricky tulis. Dia WhatsApp gue. Ini timnas pusat apa maksudnya? Gue bilang, oh itu istilah netizen. Karena pemain timnas kita itu timnas cabang. Banyak Karena sekali yang Belanda. dari Belanda. Karena banyak sekali Oh. Belandanya. Nah itu emang. Tapi ya gue sih happy, apalagi gue sama Ferry, dan gue rasa semua orang yang pernah kuliah di Belanda atau pernah tinggal di Belanda, kan Ya. gue udah 20 tahun di situ, besar di Belanda. Kita punya kebanggaan yang orang lain nggak bisa rasakan, Betul. bahwa timnas kita ini ada influence Belandanya loh. Ya, ya, Iya kan? ya, ya. Bahwa Ya. kan gue interview berapa pemain Belanda, Tom Haye, Ivar Jenner, Shane Patinama. Jadi mungkin yang lahir di sini nggak merasakan seperti itu ya. Tapi gue yakin Ferry juga merasakan. Oh ternyata Belanda sejauh ini ada relate hubungan dalam olahraga yang membuat, yang berkontribusi untuk mengangkat nama Garuda, Ya. mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Dan to be fair, 5 tahun yang lalu nggak ada yang menyangka akan seperti ini. Ya, jadi 5 tahun lalu, nggak usah lama-lama. Jadi yang menarik waktu ya Tom Haye yang dia ngegolin itu, Iya. yang merosot itu yang kita komentarin Iya. gara-gara dengkulnya nonton 7.000 itu. Tapi gila lihat ekspresi mukanya tuh ya. Iya, nangis loh dia, emosional Indonesia ya. banget. Iya. Indonesia banget. Karena kata naturalisasi itu memang kalau Indonesia kan karena kita ajas kewarganegaraan kan agak ajas darah ya. Bukan ajas kelahiran ya. Ada jus soli, ada jus sanguinis. Iya. Jadi kita tidak ada itu. Tapi pemain naturalisasi semuanya ada darahnya Iya. Indonesia. Pemain diaspora lah. Pemain Iya, diaspora. Iya, semua. Entah kakeknya kayak Iya. ibunya kayak Nggak boleh bapaknya lebih dari kayak- 3 generasi. Iya. Iya, betul. Keren. Baik. Bahkan Shane Patinama itu bokapnya lahir di Semarang. Bokapnya sudah almarhum kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Itu memang orang Indonesia asli, makanya Iya. Shane bingung. Dia bilang sama gue, kok gue disebut orang asing? Enggak, bokap gue itu orang Iya. orang Indonesia. Saya Indonesia. Iya. Iya. Bahwa gue lahir di Belanda dan gue belum bisa bahasa Indonesia bukan berarti gue tidak punya darah Indonesia. Dan dia benar itu. Dan gua terketuk banget begitu mereka nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya. Semua bisa. Ya, betul. Lo kebayang apa, Prof? Ada satu tim pernah jadi juara dunia namanya Prancis. Putihnya tuh cuma 2. Iya, betul. Putih, kemarin Rabiot nggak main, kagak ada putihnya. Theo Hernandez, Iya, sama Rabiot, Rabiot. sama si satu lagi Griezmann. Iya. Iya. Iya, Maksimal itu. Rabiot cedera, Griezmann ditarik, Theo Hernandez Lapannya diganti. hitam semua loh. Hitam itu artinya nggak ada darah Prancis. Ya, jadi Nggak gini, ada. sepak bola ini menjadi sesuatu nilai-nilai yang universal. Betul. Jadi nggak pandang lagi ras, nggak Iya. pandang Iya, apa. betul. Jadi aneh aja orang yang bersalahkan Betul. naturalisasi. Sama kayak musik lah, ya Iya, kan iya, itu betul, bahasa yang betul. universal. Iya, iya. Gue nggak peduli kulit lu hitam, kulit lu iya. ungu, merah, betul. biru, ya Iya. kan orang Prancis. Justru lu main indah gitu kan. Iya, Justru gue bilang, pada saat gue kecil, kan gue tahun 79 ke Belanda. Gue masih SD naik kelas 6 kan. Bahasa Belanda gue nggak bisa. Nah, karena gue bisa main bola, Iya. gue cepet dapet temen. Dan mereka nggak ngelihat lu warna rambut lu apa atau apa enggak. Mereka lihat lu bisa main bola, lu gabung sama kita. Nah, tujuan sepak bola adalah menyatukan Betul. semua
Semua bangsa lah. Sebuah hal yang berbeda lah. Iya. Beda Semua ras, perbedaan, beda iya. sebuah perbedaan. Kayak di Indonesia aja, Ya. kalau timnas main kan, Iya, apa suku apapun, agama apapun itu nyambung lah. menyatukan. Iya. Sama kayak gue, ya lu tahu kan, gue fans FC Utrecht, diehard FC Utrecht. Iya. Kalau kita di FC Utrecht, lawan kita ya Ajax. Iya. Sementara di fans Utrecht ada Item, Maroko, semua kumpul. Iya. Agama apapun Iya. ada. Iya. Ada yang Musuh kita bukan sesama, musuh kita itu Ajax, fans Ajax, fans Feyenoord. Feyenoord. Ya, artinya sepak bola memang punya karakter seperti musik. Iya. Itu yang menyatukan, Iya. yang to unite. Jadi kalau ada orang masih different- ngebongkar, ngemilah-milah, I don't get it. nggak masuk akal gua. Nggak masuk akal. Nih timnas Belanda aja, Indonesianya banyak banget tuh. Ya. Iya dong, yang berdarah Indonesia. Dari dulu, Ada Van Dijk. dari ada siapa lagi? zamannya Simon Iya. Tamata. Orang Malaysia juga bingung kenapa warganya tidak seperti warga Indonesia yang selalu mensupport atlet walaupun berbeda bangsa dan warna kulit. Di Malaysia, jika atlet yang main bukan keturunan Malaysia, maka banyak yang malas menonton. Misalkan bulu tangkis, banyak didominasi penonton China keturunan Melayu Malaysia. Tapi di Indonesia semua mensupport, tidak peduli mau itu warga asli atau diaspora naturalisasi. Saya rasa sedih tau. Sebab kalau kita perhatikan kat negara kita ni, setiap kaum akan sokong sukan yang hanya didominasi kaum mereka saja. Kalau badminton tu, penuh je kaum Cina boleh datang ke stadium, bersorak dan sanjung pemain badminton. Kalau dekat Instagram dan Facebook pemain tu, penuh je komen-komen dari anda. Kalau bola sepak, kaum India adalah juga datang tengok. Tapi kaum Cina memang susah sangat nak nampak. Padahal ramai je budak-budak Cina main futsal dan bola padang. Oh, nak bagi alasan sebab bola Malaysia tak kuat. Kalau macam tu, sepak takraw, okey. Kita siap juara Asia dan juara dunia gitu. Jangan cakap, oh Melayu pun sama tak sokong atlet kaum lain. Mana ada. Melayu sokong semua kaum tau. Walaupun yang main tu bukan Melayu. Tengok kat FB dan Insta, atlet bukan Melayu kita. Penuh je komen-komen daripada orang Melayu kita. Ada pernah tengok komen-komen kaum Cina dekat Instagram Faisal Halim atau pemain takraw kita? Cuba kira. Silap hari bulan, Arif Aiman pun mereka tak kenal. Kat stadium badminton tu pun penuh je tau Melayu datang. Jangan macam ni. Sokong sajalah semua atlet kita walaupun yang main tu bukan kaum kita. Jangan bawa sentimen politik dalam sukan. Kita sokong semua dan dalam masa sama kita seru kerajaan supaya wajibkan setiap sukan ada campur kaum. Baru best. Dan saya jugalah nak sarankan pada ultras ke atau pengurusan pasukan bola sepak ke untuk dapatkan lebih ramai penyokong berbilang kaum. Carilah kat mana pun sampai dapat. Saya cakap ni atas fakta tau. Kalau tak puas hati, jawab dengan fakta. Repost video ni dan jangan lupa follow sekali.